Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama Ayang. Tentunya masih di podcast Gen Mood, stasiunnya generasi muda dong. Wah, sapa-sapa dulu kali ya enaknya. Apa kabar nih dulu Sultan? Wah, mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan tetap bisa beraktivitas seperti biasanya tentunya. Oke, dulur Sultan. Nah, yang udah pastinya gitu kan. Dan biasanya juga sih kalau Ayang udah duduk di sini setiap hari Kamis kan nih udah rutin banget agenda kita gitu bertemu. Nah, nggak sendiri karena udah punya dan bersanding gitu dengan narasumber yang keren, pokoknya keren banget dan hebat. Nah, kali ini narasumber kita itu adalah seorang penulis sekaligus penyair. Wah, penasaran banget kan tentunya dulu Sultan nih pastinya. Nah, kalau misalnya dulu Sultan penasaran banget, tentunya jangan lupa buat terus saksikan live streaming kita di YouTube channel Sultan TV. Nah, nggak lupa juga dong untuk follow Instagram Sultan TV, karena selain punya Instagram dan YouTube, kita juga punya akun media sosial yang lainnya kayak misalnya Facebook, ada juga webnya di fanpage yang sama tentunya sultantv.co. Nah, di sana juga banyak banget informasi-informasi yang menarik tentunya, yang teraktual, pokoknya terupdate gitu. Ada informasi-informasi berita, ada juga hiburan, ada juga live musik juga di sana. Banyak banget ya yang bisa menemani santai di Sultan di sana gitu. Nah, daripada Ayang banyak banget ngoceh gitu kan, udah lama banget nih gitu tuh. Nah, langsung aja gitu disapa nih narasumber kita. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, yang di sini sama Kakak siapa nih? Ibrahim Anwar, bisa dipanggil Iim. Iim, Kak Ibrahim Anwar, dipanggilnya Iim gitu. Iim aja sih, Iim. panjangan. Nah, Kak Iim apa kabar nih, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya Allah. Sehat. Terima kasih banyak loh udah mau diundang ke Sultan TV. Sama-sama, terima kasih juga kasih kesempatan gitu sampai sini lagi. Buat diundang di acara podcast Gen Mood gitu kan. Sebuah apresiasi. Ya. Terima kasih banyak gitu. Oh ya Kak Iim, dari mana nih datang ke Sultan TV? Dari rumah atau dari rumah? Dari rumah. Wah, rumahnya di mana? Pandeglang. Wah, luar biasa sekali Sultan, jauh ya. Lumayan jauh dong Kak kesini. Apa? Kita sekalian silaturahmi kan. Biar panjang umur. Iya benar, silaturahmi, panjang umur dan bisa memperpanjang rezeki juga ya. Amin. Kudu harus. Iya. Oh ya nih Kaim, kita hari ini ngobrol-ngobrol santai aja ya. Siap. Bareng Ayang gitu kan, buat acara podcast Gen Mood nih di minggu ini gitu. Dengar-dengar Kaim juga kan seorang penulis, penyair juga. Luar biasa banget loh dulu Sultan. Masih belajar hitungan masih belajar. Iya. Luar biasa banget tapinya nih gitu kan, masih muda lah gitu kan. Alhamdulillah. Kalau misalnya sekarang kegiatannya apa aja nih Kak? Si kesibukannya gitu sekarang nih saat hari-hari ini. Akhirnya sebelum ada PSBB lagi tuh masih basket, foto, nulis sih ya, karena pandemi ada lagi ya. Saya pribadi lebih ke nulis sih, karena kayak basket sama fotograf tuh udah nggak ada gitu, sedih lah. Iya, karena emang dibatasin lagi gitu ya buat keluarnya. Kan kemarin sempat PSBB tuh sempat dilonggarkan ya gitu. Iya, sempat kayak basket tuh intens lagi, kayak silaturahmi sama teman-teman tuh ya jalan lagi gitu. Kayak biasa kita nyalurin hobi sehat bareng-bareng kan kalau di basket gitu. Fotograf juga ya, ibaratnya mata pencaharian juga dari situ kadang kan sedikitnya gitu kan. Cuman sekarang karena ada pandemi kayak gini lagi gitu, jadi lebih turun lah gitu. Oh, jadi selain seorang penulis, ternyata dulu Kaim itu seorang hobi basket sama fotograf itu. Cuman ya balik lagi itu ya, karena kan kalau di fotograf saya pribadi itu di panggung itu nggak ada gitu. Sekarang kalau nonton konser aja virtual kan ya, itu pun berbayar gitu kan. Maksudnya apa yang mau di-tag kalau misalnya gimana cara kita buat ngambil gambarnya kalau virtual kayak gitu. Nah iya, jadi mungkin kalau dari step fotograf itu mungkin para fotograf yang lain juga pasti ngerasain hal yang sama gitu. Apalagi kayak atlet basket juga mungkin ya. Iya, basket pun juga sama ya, kayak lapangan udah mulai ditutup lagi gitu tutup kan? Ya bukan udah nggak boleh lagi ditutup malah gitu. Nggak boleh rame-rame lagi. Iya, jadi gitu ya.
bener-bener kayak terbatas banget sih, sedih banget gitu buat kita silaturahmi itu, aduh. Terbatas sih semenjak ada PSBB dan si Iya. wabah ini. Ya Allah, mudah-mudahan cepet berakhir gitu kan Iya, ya. amin ya Allah. Mudah-mudahan kita balik lagi gitu Iya. kan, kayak semula seperti sebelumnya gitu. Iya. Biar kita juga bisa beraktivitas lagi. Oh ya Kak, aku mau nanya nih, tadi ngomong-ngomong soal penulis, kenapa sih Kak bisa tertarik di nulis? Apa gitu alasannya? Iya, kalau dari pribadi ya, Iya, ini tuh kalau di sastra tuh luas gitu ya. Heeh. Kita tuh bisa mengapresiasikan mengekspresikan apapun itu gitu, walaupun entah dari patah hati gitu ya kan. Iya. Saya sendiri seneng gitu, maksudnya kayak banyak banget gitu penulis-penulis yang sukses di bidang tersebut gitu ya kan, dengan cerita-ceritanya. Kalau mereka bisa, kenapa Im sendiri enggak Iya. gitu. Im pengen banget gitu, maksudnya ada sesuatu hal yang menjadikan itu karya, terus bisa dipelajari dengan banyak bersama-sama gitu lah, dan banyak orang gitu, seneng banget gitu loh. Jadi dari situ juga bisa nambah teman saudara gitu loh. Jadi hobinya sama nih, kayak ada yang sama hobinya Kak, sama hobinya, yuk kita sharing bareng. Nah Iya, itu kan jadi gitu. kayak sesuatu hal yang Baru iya gitu. gitu, kayak ada, oh kamu suka juga ini juga, oh iya kita sharing-sharing yuk, nambah ilmu juga gitu ya kan. Iya juga benar. Luas banget sih, jadi jangan membenci sastra ya teman-teman. Jadi sastra itu luas banget, dan itu Ya wah. kan, sih mungkin orang-orang kalau berpikir tentang ngedengar kata sastra, wah apaan sih gitu pasti. Iya, itu udah sekarang di Gitu 2020 kan. ini udah disalahartikan gitu. Gitu kan pasti mikirnya, ya elah puisi gitu kan, Ya, ya iya, elah bener-bener nulis gitu kan. itu bener banget itu. Pasti mikirnya ya udahlah gitu tuh, kuno gitu kan. Iya. Apalagi kan kayak zaman-zaman sekarang ya, di 2020 ini kayak era global gitu, kayak udah agak-agak mulai terkikis gitu nggak sih menurut Kakak gitu, orang-orang yang itu kayak lebih ke yang hit sekarang gitu tuh, udah tidak terlalu populer gitu tuh, kayak seorang penulis ini gitu tuh. Iya, ibaratnya sekarang nih di zaman yang kita suka diracun sama sosial media sih. Iya ya. Iya, apapun yang terlihat bagus menurut mereka itu udah selalu dipandang, apa sih yang dulu-dulu tuh kayak, apalagi nulis ya Iya, gitu, kan nulis apalagi sastra gitu kan. Kalau orang sekarang tuh minat baca juga kurang gitu. Bener Kalau banget. dari pribadi ya, secara pandangan gitu, kayaknya minat baca tuh udah kurang banget gitu loh. Ya jadi ya udahlah, kalau Im pribadi sih lebih ke mengalir aja gitu, berkarya terus lah pokoknya gitu. Ya nggak mau yang namanya ngedengerin apa kata orang gitu Iya, kan. jangan ngikut zaman Iya. juga ya. Ya udah sih, tetap dengan pendirian kita Nah. gitu kan. Kalau kita suka nulis ya udah gitu. Iya. Awal mulanya nih aku mau nanya, bisa tertarik nulis gitu kan, awal mulanya tuh pas kapan gitu? Sejak kapan nih gitu tuh? Pas kapan banget gitu tuh, pas Kelas waktu- 2 SMA, SMP. lebih tepatnya 2 Lebih tepatnya dari situ kayak suka baca-baca gitu. dari baca langsung dituangkan ke Iya, cuman walaupun dari awal kita sendiri tuh kayak, ih aneh amat sih tulisan gua nih, ih apaan sih gitu kan. Dari situ ya tetap belajar gitu, kan sampai pada akhirnya kita mengerti soal kosakata. Jadi kita tuh kalau penasaran sama hal yang kita suka, kita bakal cari tahu gitu. Iya. Kita bakal cari tahu, wah ini artinya apa ya? Kalau dari seorang penulis ya, Iya benar-benar. gue cari deh ke KBBI gitu, itu banyak banget. Nah dari situ kan kita bisa kayak ngerangkai kata-kata tuh dengan kata-kata yang berbeda gitu loh. Mungkin orang lain nggak tahu, jadi akhirnya cari tahu gitu. Oh ini artinya apa ya? Oh mau cari tahu gitu. Oh artinya seperti ini gitu. Emang kalau misalnya ngomong-ngomong nulis tuh, ternyata yang kita baca ternyata kadang arti dari sesungguhnya tuh berbeda gitu. Ada juga aku pernah baca tuh Kak, yang penulisnya siapa gitu, kayak puisinya itu kayak harus mikir gitu. Ya nggak sih? Iya. Harus mikir, ini apa sih maksudnya gitu tuh. Itu. Karena terlalu bagus tulisannya. Itu yang gitu. ngebentuk penulis itu menjadikan karakter. Karakter yang orang lain tuh, kalau dari sudut pandang tuh cuman penulis yang tahu, tapi kita sendiri pun bisa mengartikan dengan kita cari tahu itu gitu. Iya, tapi ada yang langsung kadang kan kalau kita baca tulisan tuh kayak, atau enggak puisi, oh ini alurnya ke sini gitu. Iya. Terus kayak udah bisa nebak. Dan ada juga yang kata per katanya itu emang kayak indah banget gak sih bahasanya? Iya. Ya Allah, itu Kakak bisa mengembangkan itu, Eh, tertarik gitu.
ya mungkin karena pendalaman apa ya, kejujuran ya, kejujuran hati yang berbicara gitu. Itu juga udah ngomongin hati nih dulu. Ya itu sesuatu hal kejujuran, karena kita bisa, apalagi tuh kalau kita dari menulis dan yang disampaikannya itu tepat gitu, pasti orang-orang pun ngerasa oh iya gue banget nih gitu ya kan. Oh iya nih, ini gue pernah banget ngerasain kayak gini. Kadang kan gitu kalau misal kita kalau pribadi nulis terus ada tuh kayak yang reply, "Kak, boleh aku repost nggak?" gitu. Ini sama banget soalnya ini nih. Oh iya silakan aja gitu, jadi suatu kebanggaan aja gitu. Kesenangan sendiri gitu ya, kepuasan sendiri. Wah, ada orang lain juga nih yang suka dan ada orang lain juga yang merasakan ini gitu. Berarti nggak satu orang doang dong gitu. Dari situ juga bikin semangat ya nggak sih? Dari itu bikin semangat gitu. Bikin kita nggak, yaudah nulis lagi nih gitu. Nulis lagi. Oh. Karya sebanyak-banyaknya gitu, walaupun nanti kita tinggal nama gitu kan, kita nggak cuma jadi, nama doang, tapi ada karya yang yang orang lain tuh kenal. Kayak kemarin kayak Pas Sapardi gitu kan. Itu kan mungkin udah patah hati banget sih kalau beliau udah nggak ada kan, beliau meninggal. Itu karya-karyanya pasti dikenang gitu. Itu bakal hidup. Emang ternyata seorang penulis kebanggaannya dan ini banyak banget gitu ya Kak, keuntungan dan kelebihannya gitu kan ya. Iya. Banyak banget ya ternyata dari seorang penulis ini. Wah, kan Kakak udah mulai dari sejak SMP gitu menggeluti nulis, dari mulai nulis baca, nulis. Nah, sebelumnya kayak udah punya, kan kalau yang hobi nulis tuh pasti punya buku diary sendiri atau punya ini sendiri, itu udah punya banyak atau? Kalau dari di bentuk catatan itu udah banyak banget. Pernah sempet yang namanya tuh kayak pengen nulis buku itu udah hampir jadi gitu, tinggal revisi, cuman mungkin balik lagi karena keteledoran ya. Jadi itu hilang. Makanya proses itu bakal lama banget. Dan itu enggak patah semangat. Musuh baru buat penulis ya. Kalau saya pribadi itu rasa males sih. Rasa males yang kita tuh kadang menghambat prosesnya gitu loh. Itu harus dilawan banget bener-bener. Bisa ceritain gak nih? Kan tadi kan kata Kakak pernah sempat nulis dan udah jadi. Itu ceritanya gimana? Boleh diceritain gak? Oh, waktu itu kerja di sebuah kedai kopi ya, di Cilegon ada. Nah, itu tuh karena walaupun dikerja di situ apa ya, begadang gitu ya. Karena begadang juga, karena nggak ngapa-ngapain, dan pribadi pun suka nulis. Jadi setiap close cafe tuh kita tuh kayak nulis sedikit demi sedikit, nulis karena ada laptop juga di sana ya kan. Setiap hari lah, itu hampir kehitung setiap hari, udah kayak wah bodo amat, yang penting gue nulis malam itu gitu. Setiap malam ya. Setiap malam banget. Nah, beberapa tahun sih, dapat setahun lebih tuh resign. Nah, sebelum resign dari kafe itu kayak ngeprint data-data gitu sih. Ngeprint semua hasil karya gitu kan ya. Gak pengen yang namanya dibaca orang. Kira setelah di print belum ready juga gitu kan. Gak mau, ini kan surprise banget nih. Gitu nih, itu orang. Gak mau orang lain baca, gak mau bocor lah kemana-mana. Pasti. Nah di print, habis di print udah semua, tinggal direvisi nih. Wah, alhamdulillah akhirnya udah kayak seneng banget nih, bakal kayak udah kesampaian nih. Pasti mimpinya seorang penulis itu pasti punya buku dong, punya karya yang bisa dibaca semua orang. Itu salahnya tuh dihapuskan datanya akhirnya, karena udah mikirnya udah di print seminggu aja. Seminggu kemudian gitu kan. Out lah dari kafe itu. Akhirnya di bidang kayak nulis itu pengen ditekunin lah. Nah itu balik lagi ke rasa malas itu, karena banyak banget jedanya gitu loh. Kapan nih buku gue nggak terbit nih kalau gue kayak gini. Ada dalam benak tuh ada kayak rasa kayak gitu tuh, mikir kayak gitu, cuman nggak ada pergerakan aja. Nah akhirnya mikir mah udah ada, cuman belum ada action nih. Nah, gitu. Mentahan udah jadi, padahal tinggal diproses beberapa langkah lagi gitu. Itu nyesel banget sih, itu hilang gitu. Ya Allah, sayang sekali. Dan di situ pernah sempet kayak nyerah aja lah gue gitu loh. Saya mau nyerah aja deh, nggak pengen lagi deh nulis, cuman sekedar nulis biasa aja kali ya gitu. Udah kayak sempet down gitu ya. Down banget, karena anjir sia-sia banget gitu. Ini gue setiap malam begadang setahun lebih ada. Ya Allah. Walaupun ada jeda-jeda sedikit ya gitu kan. Setiap malam tuh ada lebih
ke sana arahnya. Lebih seringnya nulis gitu kan. Sering banget, sampai teman-teman yang nongkrong di sana aja nggak dipeduliin gitu karena cuman buat nulis gitu kan. Udah deh, akhirnya udah dari situ hilang, coba berdamai deh sama diri sendiri ya kan. Berdamai sama diri sendiri. Oh yaudah, buat sementara waktu gue tetap ngejalanin apa yang gue suka, tapi nggak dulu deh ngebuat nulis lagi, yang nerbitin buku. Nah cuman di akhir-akhir sekarang ini ada pacuan dari teman-teman, apalagi orang tua keluarga ya, banyak yang udah langsung lah nulis lagi, mulailah udah mulai nulis lagi gitu kan ya. Oke. Sekarang udah mulai nulis lagi, dan insya Allah ya teman-teman bakal rilis di akhir 2020 atau nih, di awal tahun 2021 gitu. Jadi kita tungguin nih Dulur ya. Wah, kan kakak nih udah mulai nulis lagi gitu kan, udah hampir mau jadi juga kan gitu kan ya bukunya, dan bakal rilis juga nih di akhir 2020, kita tungguin. Nah, makanya Ayang masih punya banyak pertanyaan lagi, cuman kita harus break dulu gitu kan ya. Tetap saksikan podcast Gen Mood, stasiunnya generasi muda. bareng Ayang di podcast Gen Mood, stasiunnya generasi muda, tentunya yang masih sama narasumber yang tadi dong, penyair dan penulis, dan kita tuh masih punya banyak cerita gitu kan ya. Kaim tuh masih mau banyak berbagi cerita gitu kan untuk dulur di luar sana gitu. Kalau misalnya dulur masih mau mendengarkan dan penasaran banget, tentunya penasaran dong karena baru banget gitu kan. Cuman ini tuh permulaan tadi yang Kahim ceritakan gitu kan. Permulaan pasti banyak lagi nih perjalanan Kahim selanjutnya gitu kan. Nah, kalau misalnya penasaran, jangan lupa dong terus saksikan live streaming kita di YouTube channel Sultan TV.
Nah, nggak lupa juga dong untuk di subscribe ya YouTube channel Sultan TV-nya. Nggak lupa juga untuk memfollow Instagramnya dan sosial media yang lainnya seperti Facebook dan web. Tentunya masih dengan fanpage yang sama, sultantv.co. Nah, langsung aja ya meneruskan pertanyaan-pertanyaan tadi gitu. Siap. Ya, digali aja lebih dalam. Digali lebih dalam lagi gitu kan. Nah, tadi kan kata Kaim tuh udah sempet mau rilis juga ya. Iya. Ternyata setelah rintangan yang menghadang gitu kan, sempet down gitu kan, down banget asli. Karena ya Allah, siapa yang gak down gitu ya. Iya. Selama 1 tahun lebih gitu menulis, tahu-tahu karya kita hilang. Iya. Ya udah mau jadi. Dan itu banyak banget lagi yang nungguin ya kan. Karena orang tahu nih orang ini bakal nulis buku sih, ini bakal nulis buku. Mana nih itu. Iya. Itu beban banget asli. Pastinya udah gitu kan. Dan ternyata kayak nggak terus-terusan meratapi itu semua dan gitu kan. Pasti udah show up lagi dan pasti kembali lagi gitu untuk menulis. Nah, ternyata juga udah mau rilis juga nih dulur, katanya akhir tahun ini kalau enggak awal tahun 2021 gitu kan. Kita doain ya teman-teman. Doain ya dulur, semoga lancar semuanya gitu. Nah, Kak Ayang mau nanya nih, kalau untuk jadi seorang penulis dan penyair itu sebenarnya cita-cita Kakak bukan sih dari awal gitu? Enggak sih, kalau itu lebih ke hobi, cuman berhubung karena emang pengen terjun di dalamnya ya, pengen apa ya, cuman pengen karya ini ada gitu loh. Kalau cita-cita sih mungkin ya kalau misalnya balik lagi itu pengennya jadi timnas basket. Karena tetap jadi olahraga ya? Dulu udah intens banget gitu. Dari kelas SMP kelas 2 juga gitu. Sama gitu kan. Jadi sering berjalan waktu sama waktu. Barengan nih sama hobi nulisnya gitu. Walaupun enggak seintens, lebih kepilih ke olahraga ya dulu. Karena olahraga kan banyaknya keluar gitu. Kalau nulis kan di rumah. Iya, lebih independen lah. Sendiri gitu kan. Individu banget lah. Manusia kan harus bersosialisasi gitu. Jadi kayak lebih seneng sama gaul, main gitu kan. Berbaur tuh lebih itu. Nah, sekarang apalagi yang namanya pandemi 2020, kita di rumah ngapain sih gitu. Iya, jadi balik lagi nih sama hobi nulisnya. Iya, cuma sekedar bahan, enggak ibaratnya enggak ada manfaatnya gitu ya kan. Mikir wah, nulis aja kali ya, nulis lagi, akhirnya nulis lagi, diterusin lagi. Jadi percaya aja kan Tuhan mah nggak tidur gitu. Iya, benar. Karena yang kemarin tuh udah ikhlasin aja lah gitu. Maksudnya dari situ kan belajar, mungkin juga dari waktu yang sebelumnya lebih kurang gitu. Jadi kalau sekarang tuh karena lebih sering baca buku ya, balik lagi sering baca buku, jadi kita kayak nemuin kosakata yang baik yang benar tuh seperti apa gitu. Jadi ya udahlah, mungkin yang sekarang nih yang harus benar-benar serius dan harus dijaga dan nggak keulang kedua kalinya gitu ya. Kaim tuh kalau misalnya nulis itu terinspirasinya dari apa sih awalnya nih buat nulis lagi gitu tuh? Buat balik lagi kalau ke situ karena pengen ngelahirin karya ya, dan seneng banget tuh sama satu musisi. Jadi itu karakternya punya, arah tujuan hidupnya tuh kayaknya jelas gitu ya. Ada tuh, kalau boleh dikasih tahu tuh kayak Bung Firsa Besari itu kayak nih gue banget gitu loh. Set gue banget. Keren ya, udah penulis gitu kan. Iya, hobi juga sama alam-alam gitu kan. Im pribadi kan juga suka banget sama alam-alam gitu yang berbau alam. Cuman kerenan dia tetap. Jadi terinspirasi dari dia gitu, dia juga hobi nulis gitu kan. Tidak banyak tuh bukunya yang ditulis gitu, udah wah, itu keren banget sih. Dan orang pun pasti tahu dong, nggak mungkin gak ada yang tahu ya nggak sih. Humble banget lagi pribadinya ya kan. Jadi terinspirasi dari dia gitu ya. Inspirasinya udah dari dia. Wah, banyak ya. Karena sering baca juga ada yang lebih, wah ini gila banget nih, ini apa artinya nih gitu. Kadang pun Im sendiri juga nggak tahu nih apa ya artinya gitu. Cuman kan bantu lagi ada KBBI, kita masih bisa belajar gali lebih dalam ini apa. Itu yang ngebuat kita berkembang sih. Karena kita pengen cari tahu aja gitu. Oke nih, kan kakak tadi udah mau liris ininya, bukunya gitu kan. Tentunya kakak bawa dong karyanya sedikit atau puisinya gitu. Oke. Wah, udah dipersiapkan ya kak gitu kan ya untuk di podcast ini nih. Bisa nggak kak gitu bacain puisinya deh atau apanya gitu tuh? Bisa. Cuman nggak seindah
yang didengar tapi insya Allah nyampe di hati. Oke, nggak apa-apa. Biar dulur Sultan di sana juga wah, dia tuh seorang penulis mana nih gitu tuh karyanya, jadi bisa ada bocoran sedikit nih. Boleh satu judul ya. Oke. Cuma di podcast loh dulur, kayak mau membocorkan sedikit karyanya. Malu sih ini sebenarnya, cuman ya ini karya. Iya, asli, karya asli. gitu maksudnya. Oke, langsung aja nih Kak, langsung lihat ikan. Judulnya Belum Sempat. Oke. Mulai ya? Mulai. Belum sempat. Hari itu menjadi kelabu, menjelma kita yang tidak lagi satu. Di bawah rintik hujan, kusembunyikan sedu. Pergimu terlalu terburu-buru. Nampaknya luka sedang diam-diam permisi, mengetuk dinding hati yang kian sunyi. Bahagia tak sempat kita rayakan, kepingkan hati yang terlanjur berserakan. Mentari tak pernah malu memancarkan sinarnya. Retinaku masih berfungsi dengan baik. Rupamu hanya ada di kening. Sayang, kau menolak untuk kupandang. Segitu. Keren. Keren loh. Ya Allah. Itu cengeng banget ya. Maaf ya, teman-teman. Keren loh. Apa ya? Aku ini tuh dari sebuah apa ya? Kejujuran hati ya. Kejujuran hati ya enggak sih? Karena ya sebenar-benar menulis itu adalah kejujuran sih. Iya, ya Allah. Insya Allah nyampe kepada teman-teman dan teman-teman suka, dan itu menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Iya, kelak nantinya. Ya. Tapi bisa, aku tadi terhentak sampai kayak ada kalau diibaratkan gitu tuh, ibaratkan ini. Gitu tuh. Biarpun kita nggak bertatap muka, tapi setidaknya Iim bisa memeluk kalian dari sebuah kata-kata. Iya, keren. Aku tuh takjub ya nggak sih? Ya pesannya sampai gitu sama dulur semua yang ada di rumah gitu. Oh ya nih Kak, mau nanya lagi gitu kan ya, selain itu hambatannya apa sih Kak jadi seorang penulis itu? Selain tadi kan Kakak udah ngomong males gitu kan ya, selain itu mungkin bisa dibilang ini ya, nggak ada bahan patah hati nih. Apakah jadi seorang penulis harus selalu patah hati gitu kan? Nah, akhirnya aku punya karena kan balik gitu lagi nih. ke konsepnya ya, ke karakternya ya. Karena itu kadang bukan berarti Im pengen patah hati ya teman-teman ya. Im nggak pengen patah hati, cuman kadang ada juga hambatan itu, dimana mau nulis apa ya, cerita udah semua diluapin gitu ya kan. Dan satu tuh kayak sekarang yang benci-benci itulah, pokoknya menyantarakan senja kopi itulah. Itu hambatan juga sebenarnya, cuman ada rasa di mana tetap percaya diri kok. Nggak boleh jadi suatu hambatan yang wah ini ngeberhentiin kayak karya gue nih, gue nggak boleh cuman gara-gara dia dong, karya gue sampai sini aja, enggak dong gitu. Ya, harus ini ya, tetap percaya gitu. diri. Jadi semangatnya balik lagi gitu ya, walaupun ada hambatan. Alhamdulillahnya bisa kayak namanya survive, kayak nggak cuma cerita gue doang yang punya cerita, kawan-kawan semuanya kan ada cerita gitu loh. Gali dari kawan-kawan, nulis lagi di situ gitu. Berarti inspirasi dari seorang penulis itu kayak misalnya kita lagi dengerin curhatan orang, itu bisa jadi ini. Bisa banget gitu. Itu ngebantu banget ya, kayak ini bahannya bagus nih gitu. Ini bakal jadi suatu penulisan mungkin orang lain semuanya juga pernah merasakan nih gitu kan. Cobalah pelan-pelan. Ya itu, balik lagi kebanggaan diri sendiri tuh ketika ada yang Kak boleh aku repost nggak? Gitu. Iya. Berarti tulisan kita nyampe ya kan? Nyampe gitu. Sama orang gitu kan, sama yang tulisan yang baca gitu kan ya. Berarti kalau misalnya dulur nih berarti ya, kalau ayah simpulin gitu ya, kalau kita curhat sama seorang penulis berarti nyaman nih gitu kan, ibarat nyaman kayak didengerin, dikasih solusi mungkin. Iya, terkadang gini ya, yang Kak Ayang ya, terkadang gini, kayak ada anak-anak sekolah nih gitu, Kak aku ada lomba cerpen, Kak aku ada lomba puisi, itu larinya kayak Kak Iim boleh minta tolong nggak gitu. Oh gitu. Iya asli, kayak ada Im cewek gue ulang tahun, tolong sih buatin nggak gitu, kayak apa sih kok harus ke gua gitu loh, kok harus ke gua sih gitu maksudnya. Berarti orang percaya gitu kan. Ya gitu, kayak kadang juga nggak minta ya, ibarat kata kayak
ini ada sedikit rezeki buat lo nih, makasih ya gue juara 1 nulis puisi gitu, ngebacain puisi. Apaan nih kan, apaan nih materi gitu segala macam. Ya udahlah, alhamdulillah dikasih. Ya udah, akhirnya mereka ya alhamdulillah seneng gitu. Dari berarti teman-teman juga udah percaya banget nih, orang-orang juga udah tahu wah Kak Im nih jago nulis gitu kan, jago bikin puisi juga, jadi orang-orang tuh udah mencap gitu kalau kakak tuh ini, jadi ya alhamdulillah ya itu tetap gitu kayak kan. ngedorong kita buat jadi lebih semangat gitu tuh. Makanya kadang kenapa sih buku saya pribadi tuh nggak terbit gitu tuh, kesel sendiri. Tapi ngelawan rasa malas sendiri itu males gitu tuh, susah gitu ya, iya males lah, aduh gimana ya gitu tuh. Jadi emang si males nih, jadi iya si males nih, apalagi udah kolaborasi nih sama yang namanya aduh tekanan yang lain ya kan, aduh itu udah pasti dilupain itu pasti. Iya, si males nih gitu katanya nih, itu harus kita lawan. Kalau sulitnya, yang mau nanya nih Kak, sulitnya dalam menulis apa gitu, selain males kan itu kan hambatan, ini sulitnya gitu tuh. Sulitnya itu kalau kita nggak sering baca, karena kita nggak tahu yang namanya luas gitu ya. Luas tuh kayak dalam artian bakal karakternya tuh di situ-situ aja gitu, jadi nggak ada kayak inovasi baru buat kayak bahasa-bahasa yang baru yang bagus tuh. Gimana ya, walaupun sulit tapi orang tuh nyampe gitu. Itu karena mungkin sampai sekarang Iim pun masih segitu-gitu aja gitu loh, nulisnya masih dengan ya areanya itu aja, circle itu aja gitu loh, nggak berkembang juga sedikit banget gitu. Jadi kudu banyak baca sama baca KBBI. Oke, berarti KBBI itu ngebantu banget ya buat kita sering-sering nulis, karena di situ banyak banget yang kita mungkin ambigu dengan kata-katanya. iya. Dan itu ngebantu. Kalau misalnya kayak dari kata-kata ini gitu, ternyata artinya ada lagi gitu kan Iya. di sini. Kadang tuh ya walaupun Im nulis ya, Im ngebaca karya orang lain. Kadang yang mungkin lebih tahu artinya cuman penulis itu sendiri. Dan kita yang membaca itu biasanya kita mengartikan sendiri gitu. Jadi nggak sampai dong maksud dan tujuannya kalau kayak mungkin gitu. Sampai, tapi pengertian dari kita masing-masing aja yang berbeda gitu. Nah itu yang sulit banget, itu keren, itu yang menulis keren. Kalau kita masih bertanya-tanya dengan ini nulis apa ya, gitu. Tapi sampai di hati gue nih, sampai gitu, itu keren. Itu udah sesuatu yang keren banget sih gitu. Dia udah berarti yang mahir banget gitu ya berarti dalam menulis. Jadi kayak goalsnya seorang penulis tuh pengennya kayak gitu atau gimana nih? Kalau Kaim sendiri goalsnya gitu jadi seorang penulis nih pengennya? Ya dari suatu tulisan Im sendiri sih yang penting bermanfaat ya bagi orang lain gitu. Maksudnya juga orang lain tuh seneng gitu, ngebacanya juga seneng, suka, apalagi yang dibilang balik lagi di repost segala macem gitu ya. Sebenarnya itu sih, apalagi ya udah kayak nyiptain buku, itu goalsnya banget, udah pasti pengen nyiptain buku gitu. Ya apa sih ya, iya sih goalsnya seorang penulis pasti pengen punya karya yang dikenang nantinya. Nah gitu kan. Itu nggak cuma tinggal nama gitu ya kan. Nanti ada lagi karya lagi, apalagi sampai apalagi kalau misalnya sampai di orang tuh kayak ngutip gitu kan. Iya. Ngutip dari sini nih, terus dia punya tulisan tapi ada ngutip, itu boleh kan kayak gitu, kayak misalnya agak sedikit gitu. Boleh. Iya, itu pasti seneng banget ya sih digituin. Iya, itu sampai ini. Itu kebanggaan tersendiri. Oke nih dulur, yang masih punya pertanyaan lagi nih untuk Kaim gitu kan. Tadi kan masih ada nih, Kaim tuh selain seorang penulis dan penyair, dia tuh punya hobi lain gitu kan, kayak hobi basket dan fotografer. Nah nanti kita bakal tanya-tanya lagi. Kita beri iklan dulu, tetap di podcast Gen Mood, satunya Generasi Muda.
balik lagi nih dulu tentunya bareng Ayang dan Kaim masih di podcast Genmood, stasiunnya generasi muda. Wah, kita udah gak kerasa banget nih Kaim, udah mau ke segmen akhir gitu kan ya. Tadi ngobrol-ngobrol bincang-bincang kita ternyata udah ke akhir aja nih gitu kan. Udah mau selesai perjumpaannya selesai banget. Bakal ada kerinduan pastinya ya. Iya dong pastinya. Isi banget gak sih ini orang? Puitis. Enggak. Jadi kalau misalnya nih untuk dulu Sultan gitu kan yang masih mau tahu, tentunya ada dong gitu kan pertanyaan lagi nih untuk Kaim gitu kan. Dia akan berbagi cerita lagi nih walaupun udah segmen akhir, tapi kan ininya nih dapet nih gitu tuh akhirnya gitu. Kalau misalnya masih penasaran gitu kan, jangan lupa dong terus saksikan podcast kita gitu kan di YouTube channel Sultan TV. Dan gak lupa juga untuk follow Instagramnya gitu kan, karena di sana juga ada banyak informasi yang lainnya nih. Daripada Ayang masih lama-lama, karena ini udah segmen akhir gitu kan, langsung aja nih Ayang punya pertanyaan tentang hobinya Kaim yang hobi fotografer dan hobi basket gitu kan. Kalau hobi basket sendiri dimulai dari SMP tadi gitu kan. Nah, kalau dari hobi basket itu Kaim udah punya prestasi apa aja sih gitu tuh? O2SN kayak kalau di SMP ya, tingkat SMP O2SN, kejuaraan sekolah lain gitu, kayak dulu kan ada yang namanya SMP 3 Cup, SMP berapa Cup gitu, ada, itu banyak banget event. Oh udah. Iya, kadang jadi juara, kadang runner up, kadang juara 3 gitu kan. Ya gitulah. Jadi pengalaman di basket tuh seru aja gitu. Kalau awal di basket sendiri. Nah, jadi awalnya tuh kayak dulu di bulu tangkis ya, sempet di bulu tangkis ya. Pindah ke basket tuh karena wah gila nih di sekolah basket dapat dispensasi mulu loh gitu. Keren gitu kan anak-anak basket lagi di sekolahan tuh paling digandrungi cewek-cewek ya enggak sih dulu. Yang lain mah belajar, anak basket tanding keluar dispensasi ya kan. Kalau lagi dia latihan pasti teman-teman pada nonton ya enggak sih? Fix gue penasaran, gue pengen di basket coba nyobain dari kelas 8, ketemu coach segala macam, teman-teman yang baru pada basket juga ada di situ. Udah tuh akhirnya berjalan aja, kita basket berjalan, akhirnya nyaman ya kan, dan punya pelatih pun bilang kamu ada potensi loh ini sebenarnya, tinggal gimana kamu mau latihannya aja gitu kan. Ya udah akhirnya di situ seminggu ada 3 kali buat di ekstrakurikuler basket di seminggu 3 kali, beda sama ekstrakurikuler lainnya ya. Paling di seminggu cuma dapat sekali gitu. Iya, karena di hari weekend atau enggak kayak Sabtu gitu tuh atau hari apa gitu. Dan beruntungnya di situ tuh di SMP yang IM sekolah waktu itu dia di prestasi di basketnya alhamdulillah keren gitu. Dikenal lah gitu ya. Jadi semangat gitu tuh, bersaing banget waktu SMP. Nah udah dari situ akhirnya sempat keluar dari bulu tangkis ke basket. Pas di SMA lanjut lagi tuh basket. Lanjut lagi di SMP lebih parah. Karena di SMP-nya selalu sering intens main basket ya. Di SMA enggak, justru kesel nih sama SMA ini nih. Pasti yang namanya udah hobi dari dulu gitu kan, apalagi udah sering main-main kejuaraan. di SMA wah gila nggak intens banget nih, nggak kayak di SMP. Wah itu kecewa banget. Itu kayak ini SMA kok kayak gini gitu, maksudnya ya mungkin yang tahu ya. SMA nggak terlalu ini mungkin nggak didukung gitu kasarnya ya kan. Ya udah akhirnya di sana tuh di waktu pas SMA itu kayak malas banget sekolah karena basket doang gitu ya teman-teman. Tapi jangan nggak boleh ditiru. Ini cuma sekedar cerita buat teman-teman tuh lebih semangat aja gitu, apa yang teman-teman suka jalanin gitu. Dulu di SMA tuh ya kayak karena basket yang nggak didukung, pokoknya kayak ada turnamen itu nggak dibiayain sama sekolah. Itu kayak lebih kebanyakan kayak bolos sekolah, itu sering banget gitu. Kalau bolos itu main basket, latihan atau bolos sekolah? Bolos aja. Karena bolos aja udah alpa gitu. Nah itu salah ya teman-teman, jangan ditiru. Jangan ditiru sih gitu. Tapi ini untuk pembelajaran. Cuman kan ada itu ngebentuk sebuah pemberontakan dong, karena apa yang kita bisa kok nggak bisa kita lakukan gitu. Nah akhirnya dari situ bolos tuh sampai ke Jakarta. Kalau nggak pindah sekolah nggak mau sekolah lagi gitu ya kan. Nah di situ sampai dijemput sama orang tua ke Jakarta karena
pengen banget tuh orang tua yang namanya gimana sih anaknya nggak sekolah ya kan, pasti sampai dijemput ya. Ya udah akhirnya mengalah ya sama keadaan dan coba lagi buat sekolah. Di waktu di Jakarta juga banyak tuh teman-teman yang kayak lu sekolah lagi dong, mana nih satu kelas sampai kayak ngechat gitu kan. Wah gila sih, ini pada janjian nih teman kelas gitu. Ya udah akhirnya mama jemput balik lagi dong ke sekolah. Tuh rambut gondrong sendiri dong berarti. Wih, saking nggak sekolah. Iya, saya karena nggak sekolah dong iya. ya kan. Nah, dan kesel juga kan karena. Nah poinnya di situ, setelah balik ke sekolah ada tuh turnamen basket. Turnamen basket. Kebetulan wah basket lagi nih gitu ya kan, mikir. Itu yang hobi kita nih. Ya, gitu kan. hobi gue nih gitu ya kan, hobi kesempatan gue nih. Dan yang Im pribadi lihat tuh di sekolah tuh banyak banget loh yang potensi bermain basket jago-jago, bagus-bagus gitu ya kan. Tapi sekolahnya nggak dukung. Nah sekolahnya nggak dukung ya kan. Akhirnya coba yuk kita ngajuin sekali lagi ke sekolah. Tuh lagi Im baru masuk ke sekolah itu, iya, kayak anak baru lah gimana. Baru lagi. Lu tahu sendiri Im, katanya nggak mungkin nih, nggak bakal mungkin. Enggak dulu, coba dulu. Iya, alhasil kita ajuin ke kepala sekolah, ke administrasi segala macem. Iya, kita nggak disetujuin buat yang namanya ikut turnamen, biayain pun enggak. Ya, tapi kita tetap ngebawa nama sekolah. Saking pengennya nih sekolah ini nih harus ada prestasi di basket nih, olahraganya harus ada. Alhasil kita udah tuh registrasi pakai uang masing-masing pribadi gitu, PT-PT ya. Bahasa sekarang PT-PT ya kan. Ya udah akhirnya dari situ registrasi kelas technical meeting kita atur jadwalnya sama pengurus acara dari hari Kamis sampai Minggu. Kita tanpa kayak guru-guru tuh nggak ada yang tahu. Dari hari pertama kita masuk semifinal. Penyisihan kita lolos terus masih penyisihan hari kedua hari Jumat kita lolos lagi. Nah semifinal di Sabtu kita lolos, hari Minggu kita masuk final. Dan itu otomatis kayak yang zaman daerah itu kan BBM ya. Iya BBM. Kita semua tuh ngerayain di status, dan status tuh kayak alhamdulillah juga masuk final gitu kan. Dan teman-teman tuh mungkin sampai ke guru tuh nggak ngerti tuh. Ada aja yang guru gitu. Entah siapa itu, pokoknya guru nyampe kalian masuk final. Guru-guru kaget dong. Iya bu, kita masuk final, kalian ngebawa nama sekolah. Iya bu, kita ngebawa nama sekolah. Nah dari situ tuh sekolah kayak percaya, kayak uang makan diganti, uang registrasi diganti, transport diganti, semuanya pokoknya kita di alam banget lah ya anak basket di situ. Nah dari situ menyesal tuh sekolah. Akhirnya kebanggaan banget tuh waktu pas hari Senin upacara kan. Nah setiap hari Senin kita upacara tuh diumumin di situ. Diumumin bahwa anak-anak basket suruh akan naik ke podium, semua satu tim. Nah di situ wah gila, itu kayak gue ini murid yang bandel loh gitu. Saya ini murid yang bandel loh gitu, tapi saya bisa membuktikan gitu loh. Akhirnya dari situ kayak kartu-kartu ujian itu yang lain kan harus kayak bayar ini dulu, bayar sekian. Kalau anak-anak basket tuh dibedain, dibebasin. Udah kalian langsung masuk aja. Yang telat kalian masuk aja gitu. Terus di situ kan kita deket-deket bagi rapot ya. Iya. Nah itu rapot kenaikan kelas. Im pribadi udah minder banget nih. Emang dari kemarin gak sekolah. Iya, gitu kan, ini gue udah tinggal banyak pelajaran dan udah bakal ikhlas banget dong pastinya. Yang lain pada bagi rapot sama orang tuanya, Im sendiri tuh terakhir di kelas tuh sendiri. Nah udah sendiri, tiba-tiba ada tuh Ibrahim dipanggil kan nama Im, sini nak, kita ngobrol dulu yuk, kata bro. Iya pak, kayaknya udah pasrah banget ya. Udah pasrah nih, gue gak sekolah kemarin udah, gitu kan. Kayaknya nggak apa-apa Im juga, ini kesalahan Im. Enggak kayak gitu. Kamu murid yang beruntung katanya. Kamu bisa ngebanggain sekolah katanya. Wah kenapa nih? Cuman gini nak, kamu naik tapi bersyarat katanya. Oh itu berat banget, tapi senang banget gitu ya. Iya. Setidaknya naik doang gitu ya. Kalau di kelas 3 kamu gak ada perubahan, maaf, kamu mungkin gak sekolah di sini tapi kamu pindah katanya. Kamu harus pindah. Iya pak, yang bener pas saya naik kelas, nggak percaya dong. Udah ngejalanin kelas 3 dan alhamdulillah dari situ basket didukung dan itu prestasi basket lumayan banyak.
Keren itu tuh banget kayak, dong, berarti kayak gitu kayak pencetus gitu ya nggak sih? Iya, kayak penerobos gitu ya. Tapi tanpa teman-teman di belakang itu semua, ini bukan apa-apa sih iya gitu sih. Tuh. Teman-temannya juga dukung Iya, gitu teman-teman kan. kayak kita kostum aja minjem, pelatih aja minta tolong ke pelatih SMP gitu ya kan. Alhamdulillahnya mau ya pelatihnya gitu kan, karena ada kedekatan juga mungkin sebelumnya. Ya, singkat cerita ya di basket ya. Iya. Singkat cerita di basket kan kelulusan. Itu kelulusan Im kaget. Im tuh kan ibaratnya tuh di bilangnya ya di nilainya nih nih anak nih murid nakal gitu iya, nih, murid bandel nih. Jarang bolos, Nah, jarang sekolah. Akhirnya di situ pengumuman kayak murid-murid di prestasi yang terbaik nih siapa aja gitu. Nah, kagetnya kan itu sama orang tua juga kan. Murid terbaik di bidang olahraga jatuh kepada Ibrahim Anwar, dan itu nama Iim gitu kan. Wah gila sih itu, teman-teman pada lu beneran gitu. Kayak nggak percaya gitu guys, iya. ngomong kayak gitu. Karena alhamdulillah sekolah tuh sekarang di basket kayak, jadi itu dampaknya nular ke turunan adik-adik kelas yang lain. Basket jadi mereka nggak usah mikirin yang namanya susah-susah kayak dulu gitu. Sampai berusaha udah minta izin segala macam ini. Sekarang ada adik kelas Iim, alhamdulillah itu udah jaya lah ibaratnya gitu ya. Perjalanan di basketnya. Tapi dibalik itu semua sejarahnya itu loh. Sejarahnya ini adalah pencetusnya adalah ternyata beserta teman-teman yang lainnya nah, gitu itu kan. Basket itu banyak cerita, banyak temen, banyak ya jadi keluarga semua kalau di basket. Gimana nggak hobi banget gitu kan, gimana nggak pengen jadi atlet gitu kan. Dia udah banyak banget nih prestasinya gitu kan di basket, bahkan punya sejarah yang mencetuskan di sekolah. Balik lagi ke itu semua kan, itu bisa jadi bahan nulis dong. Iya, oh ya, iya banget. Ya Allah, gitu. pasti di tulisan-tulisannya tuh ada yang lah tentang itu juga ada gitu pastinya kan. Inspirasi hidup sendiri gitu yeah. kan, dari kehidupan kita sendiri. Nah, ngomong-ngomong kalau misalnya dari fotografer sendiri tuh singkat ceritanya gimana nih, karena kita udah mau abis gitu kan. Jadi kalau di fotografer, Oke, terakhir di fotograf itu Im sering kayak nonton konser. Jadi karakter di fotograf Im tuh foto panggung ya teman-teman. Jadi lebih ke panggung, kayak konser musik itu tuh lebih ke panggung. Kadang juga ada kayak konser-konser kayak puisi gitu yang di panggung. Itu Im juga mengabadikan gitu. Jadi dulu di Jakarta kan, karena tinggal di Jakarta kan dulu sempet lama ada kayak yang namanya foto-foto panggung, itu kayak konser-konser gitu ada terus. Ya, setiap konser musik iya, atau setiap yang lain itu setiap akhir pekan tuh ada terus gitu. Jadi terus. Jadi di situ awalnya dari hobi nonton juga kan ya. Belum megang kamera di situ. Dulu sepupu yang megang kamera. Dan dia nih hasil fotonya wah keren-keren banget sih. Jadi kok lu cuman sekedar ngetek foto doang, tapi ini mah emang hobi gua katanya. Ini abis ini pasti gua upload karena ini momen gitu. Jadi kayak lebih tertarik juga sih kayaknya. Seni banget gua gitu. Seninya lebih keren gitu, seni panggungnya. Iya sih, bener juga, pengen nyoba deh kayak saudara-saudara gitu. Nah, akhirnya menggeluti di situ tuh. Terus kayak ada konser-konser diburu terus pokoknya, kayak setiap konser datang gitu kan, iya, demi mendapatkan hasil foto yang kadang tuh teman-teman lain tuh ya kayak iri gitu. Kok bisa foto sama kayak Mas Kunto kan, Mas Kun, kayak Kunto Aji itu, kayaknya lu kok gampang banget sih kayaknya gitu. Jadi bisa deket sama musisi-musisi juga gitu kan. Itu rezekinya di situ. Terus kayak yang lain kayak misalnya kayak ada foto wedding kawan gitu, pasti di kontak gitu. Bisa nggak gitu. Karena emang udah orang udah kenal gitu kan ya. Kalau kayak ini juga bisa fotografer dan hasilnya bagus gitu kan. Mungkin kalau di acara wedding bagus kali ini gitu. Jadi gitu. Kalau di dunia fotografer sendiri tuh mereka tuh punya karakter masing-masing. Kamu menjiwai di mana? Oh, di panggung. Kayak kalau ini di panggung pribadi. Ada lagi tuh kayak di street fotograf, itu dia karakternya dia gitu. Jadi masing-masing fotografer itu kayak punya ciri khas sendiri gitu ya, ibaratnya. Wah, kamu fotografer di bidang apa nih gitu ya. Kan ada foto model. Ada foto yang alam-alam gitu ya, isinya gitu. Ada itu. Mungkin dia juga dari hobi dia ngetrip kemana-mana jadi foto itu, gitu kan. Pasti sih itu, alhamdulillah kalau kita selalu menebar kebaikan, rezeki ada aja gitu. Iya, benar banget gitu ini. Sih ya. Selama ini masih explore
apapun itu dieksplor gitu, maksudnya survive, kayak nulis masih survive walaupun belum terbitin ya Iya, teman-teman, tapi nulis masih jalan berjanji gitu. pada diri sendiri bakal terbit gitu. Harus terbit gitu ya. Harus. Pasti gitu. Jangan sampai terulang yang kedua kalinya gitu. Enggak boleh. Kegagalan. Jangan sampai sih kalau itu. Nah, kalau dari Kaim sendiri pernah ngejajal kan, kalau karakternya Kaim itu di fotografi itu foto panggung. Pernah nggak nyoba yang lain gitu? Nyoba yang lain tuh kayak wedding cuman itu kadang sama yang kenal ya. Karena kalau wedding itu berat banget, karena wedding itu dia seumur hidup sekali mengabadikannya gitu. Jadi belum berani yang namanya lebih ke jenjang yang orang-orang lain yang nggak kenal gitu ya. Karena foto prewedding itu itunya gede banget tanggung jawabnya gitu tuh. Jadi ya pernah coba di wedding pernah. Cuma alhamdulillah dengan ini nggak ada kendala sih. Jadi ya pernah lah, kayak foto produk makanan pernah. Oh jadi udah coba-coba ke yang lain juga gitu. Cuman tetap yang lebih benar-benar digeluti adalah di panggung. Gitu. Jadi Kaim sendiri punya karakternya nih gitu kan, karakter dia adalah di foto panggung gitu ya. Kalau mungkin yang lain kayak wedding, kayak alam-alam juga itu pernah coba gitu. Pernah. Tentunya sih kayak penasaran ya. Iya, kan kalau misalnya kita ngejalanin sesuatu kayak lagi ada di acara apa, lagi ngapain, kayaknya kalau nggak diabadiin yang momen-momen yang penting tuh kayaknya sayang gitu loh. Beda aja ya jiwa-jiwa fotografer mah ya. Pengen aja moto gitu tuh. Iya. Hasilnya tuh bagus aja, aku nggak ngerti gitu. Kan kalau orang-orang mah jepret aja. Udah. Ya rame ya atau enggak. Alhamdulillah lah kalau gitu. Kayak hasil seru. Kalau aku sendiri gitu ya, emang sih kadang suka pengen aja tuh kayak nanya foto. Wah, bagus nih gitu. Pas jepret kok gini gitu tuh kan. Iya, jadi buat teman-teman tuh buat teman-teman tuh survive aja. Jadi apa yang kita suka ya kita jalanin, jangan cuma satu. Justru kalau kita suka banyak ya kita jalanin gitu loh. Suka menulis kita jalanin, suka basket kita jalanin. Insya Allah jadi koneksi itu nggak ngebohongin gitu. Koneksi rezeki itu alhamdulillah ada jalan gitu. Oke Kak, aku punya pertanyaan lagi gitu kan ya. Untuk menjadi seorang Kaim yang sekarang ini gitu tuh, itu seperti apa sih Kak gitu tuh? Untuk menjadi seorang Kaim yang udah karakternya kayak gini nih gitu tuh. Ya justru jangan seperti saya sih, justru harus lebih baik dari saya gitu. Dari apa yang dikorbanin gitu tuh untuk menjadi seorang diri kakak yang sekarang gitu, apa sih yang udah pernah dikorbanin gitu? Waktu itu udah hal yang paling tabu ya. Udah pasti kita selalu ngebahanin waktu, kayak hal yang kita harapin tapi nggak sampai gitu. Kita udah berjalan proses kayak tadi yang Im kehilangan gitu. Iya, betul. Kehilangan pacar aja kan galau banget gitu ya. Kita udah ngorbanin waktu, cerita, tapi kadang sia-sia itu wah sedih banget gitu jadinya. Banget ya. Gitu. Waktu nggak bisa diulang lagi nih, gitu bener kan. Sekali. Dan kalau nyesel pasti coba balik lagi gitu kan. Justru tapi benar-benar yang banyak dikorbanin adalah waktu gitu kan. Waktu untuk sih. menjadi seorang Kaim yang sekarang nih, gitu kan. Untuk menjadi hal yang lebih baik juga waktu Yang sudah diperlukan. Oke Kak, kalau misalnya dari Kaim sendiri gitu, harapan kedepannya itu mau seperti apa gitu kan, bisa diceritain gak sih? harapan ke depan ya pengen tetap bermanfaat aja sih buat orang lain, orang banyak, terus tetap ngejaga perasaan kawan-kawan gitu. Kalau kelak ada yang nyeleneh atau belok tolong diingatkan gitu ya kan, karena kita ini makhluk sosial ya kan. Harus banget kita komunikasi baik, silaturahmi nggak boleh putus. Walaupun kita kenal 1 jam ya, 1 jam kita cuma kenal, tapi itu tetap kita harus ngejalin silaturahmi gitu ya, yang penting tetap berkarya aja sih ke depan mah, nggak boleh yang namanya putus. Kelak pun kalau misalnya bisa menerbitkan 1 buku ini, kalau misalnya bisa yang kedua kenapa enggak gitu. Kalau misalnya bisa yang pertama kenapa enggak yang kalau bisa lebih banyak kenapa enggak, selama gitu. itu bermanfaat ya. Nah kalau misalnya untuk itu kan harapan kedepannya gitu ya. Oke nih, untuk kalian sendiri gitu, ada pesan-pesannya nggak nih gitu untuk pemirsa dulur sultan yang ada di luar sana gitu kan? Pesan-pesannya kita lihat sih. Buat teman-teman sultan ya, dulur-dulur sultan,
kita tuh jangan, walaupun kita cuma suka satu, jangan cuma di satu-satu itu doang gitu. Kalau emang kita wah besok-besok gue bakal suka yang lain nih dari bidang ini, jalanin teman-teman. Jangan kayak udah cukup di sini, tapi tetap satu, harus konsisten, survive gitu. Maksudnya apapun yang teman-teman suka gitu, terus sharing, lebih banyak ke sharing teman-teman yang lebih berilmunya gitu. Jadi dari situ insya Allah bakal terus sama-sama berkembang. Doanya bakal insya Allah selalu baik, dan insya Allah buat teman-teman semua juga bisa sukses lah. Amin. Amin ya. Jadi dulu Sultan nih, kalau kata Kaim tuh pesannya gitu kan, yang tangkap sedikit nih, kalau kita punya hobi yang ini jangan puas dengan yang sekarang. Iya gitu karena tuh. itu seolah-olah kadang bisa ngerubah rezekinya bukan di situ. Kadang kan kayak Im di basket gitu kan, rezekinya bukan di situ gitu kan. Jadi teruslah geluti yang lainnya gitu kan. Kalau emang udah berubah ya udah coba. Jangan dengar kata orang. Kalau orang kritik jelek-jelek ya udahlah gitu kan. Iya betul sekali. Kalau dikritik jangan langsung pundung. Iya. Gitu kan, bahasanya pundung udah jadi makanan deh kalau buat kita. Proses berkembang itu udah jadi makanan, yang namanya kita hinaan, kritikan, cacian, wah udah jadi campur aduk tuh. Ya udah jangan mikirin itu deh pokoknya. Jangan terlalu dibawa perasaan untuk ke situ ya, kayak diperdalam gitu kan. Berkarya aja pokoknya. Berkarya terus. Jadi intinya buat dulu Sultan di luar sana jangan putus semangat gitu kan ya. Harus. Kalau misalnya punya hobi yang lain harus tetap coba dan survive di situ, dan jangan pernah putus untuk berkarya gitu kan. Terus berkarya dengan apa yang kalian miliki gitu kan, hobi yang kalian miliki. Potensi ya. Potensi yang dimiliki oleh kalian semua gitu kan ya. Oke, karena misalnya waktu sudah habis gitu kan ya Kak. Waktu sudah memisahkan perjumpaan kita gitu kan. Mungkin lain waktu, lain ini kita undang lagi gitu kan Kaim. Apalagi kalau misalnya Kaim udah mau terbit nih gitu kan ya. Harus diundang lagi tentunya. Dengan senang hati bakal gitu kan. Bakal jadi cerita sih. Iya, oke lah. Segini aja gitu kan bincang kita hari ini gitu kan ya, cuat-cuat kita hari ini gitu kan, untuk closing statementnya gitu kan. Mohon maaf gitu kan apabila ada kata-kata yang salah gitu kan ya Kaim gitu kan pribadi, ya, mohon seperti maaf itu nih, gitu kan. Terima kasih banyak gitu kan untuk Kaim. Terima kasih juga udah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol bareng di sini di Sultan TV gitu kan. Udah berbagi cerita nih di podcast Genmood juga nih Kaim. Terima kasih banyak gitu kan udah meluangkan waktunya. Langsung aja, saya Ayang. Saya Ibrahim Anwar dipanggil Iim. Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin gitu kan ya sayang. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.